Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada pertemuan hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang cerita fantasi. Yuk, simak materinya. Pengertian. Cerita fantasi adalah cerita fiksi yang berisi kisah imajinasi atau hayalan yang diciptakan oleh pengarang. Cerita fantasi merupakan cerita yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Oleh sebab itu, cerita ini disebut kisah hayalan. Unsur cerita fantasi. Unsur cerita fantasi dibagi menjadi 6. Yang pertama, tema. Yang kedua, tokoh. Yang ketiga, latar. Yang keempat, alur. Yang kelima, sudut pandang. Dan yang keenam, amanat. Tema. Tema adalah ide yang paling mendasar untuk mengembangkan suatu cerita. Tema ini bisa juga disebut dengan pokok pikiran. Tokoh. Tokoh adalah orang yang berperan di dalam cerita. Tokoh ini yang mengalami peristiwa dan persoalan di dalam cerita, sehingga peristiwa itu menjadi cerita yang menarik. Latar. Latar adalah keterangan tempat, waktu, dan suasana yang terdapat di dalam cerita. Alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin sedemikian rupa, sehingga menggerakkan jalan cerita dari awal, tengah, hingga mencapai klimaks dan akhir cerita. Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis dalam memandang atau menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Sudut pandang merujuk pada sebuah cerita yang dikisahkan. Ia merupakan cara atau pandangan yang digunakan oleh pengarang sebagai sarana untuk menyajikan cerita fiksi kepada pembaca. Amanat. Amanat adalah pesan dan nilai moral yang terkandung di dalam cerita. Pesan ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Ciri-ciri cerita fantasi. Ciri yang pertama adalah ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Yang kedua, ide cerita. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu. Yang keempat, tokoh unik atau memiliki kesaktian. Yang kelima, bersifat fiksi. Dan yang keenam, bahasa. Ciri yang pertama, ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan, seperti tokoh dan latar yang tidak nyata atau bersifat hayalan. Ciri yang kedua, ide cerita. Ide cerita adalah ide pengarang yang terbuka terhadap daya hayal. Jadi, pengarang bebas berimajinasi, seperti pertempuran Komodo dengan siluman serigala untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Ciri yang ketiga, menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu, seperti latar yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan berbeda zaman, bisa pada zaman penjajahan dan zaman modern. Latar yang keempat, tokoh unik atau memiliki kesaktian, seperti kesaktian yang dapat mengeluarkan api atau air, dapat terbang, dan lain-lain. Ciri yang kelima, bersifat fiksi atau bukan kejadian nyata, seperti perang antara Komodo dan siluman serigala. Ciri yang keenam, bahasa yang digunakan variatif dan ekspresif, seperti pada kalimat seru serigala dengan sorot mata merah penuh amarah. Jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, total dan irisan, dan yang kedua, sezaman dan lintas waktu. Jenis fantasi total merupakan fantasi yang digunakan oleh pengarang secara utuh, sehingga semua ceritanya tidak terjadi dalam dunia nyata. Fantasi irisan merupakan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat dalam kehidupan nyata, atau peristiwa yang pernah terjadi dalam kehidupan nyata. Fantasi sezaman berarti latar yang digunakan adalah latar dalam satu masa, seperti fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang. Latar lintas waktu berarti menggunakan 2 latar waktu yang berbeda, misalnya masa kini dengan masa prasejarah, masa kini, dan 40 tahun yang akan datang atau futuristik.
Terima kasih karena sudah menonton video ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam video ini. Semoga materi yang saya berikan dapat bermanfaat ya. Salam sehat dan selamat pagi.